Shalom adik-adik, kembali lagi bersama kita kakak-kakak Teruna. Apa kabarnya? Luar biasa. Kakak undang untuk bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Pans Teruna. Adik-adik Teruna, mari kita berdiri, kita hidupkan kita bakti 18. Marilah menyanyi puji Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu di pagi hari. Kami bisa beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, pimpin ibadah ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan membacakan Mazmur yang terambil dari Mazmur 119 ayat 2 sampai 8. Bagian yang tercetak keluar akan dibacakan oleh saya, yang ke dalam akan dibacakan oleh adik-adik Teruna. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, Yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan. tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya, Kau sendiri telah menyampaikan titah-titah, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh, sekiranya hidupku tentu, untuk berpegang pada ketetapan. maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila aku mengamati segala perintah-Mu, Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. apabila aku belajar hukum-hukum yang adil, Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. janganlah tinggalkan aku sama sekali. Kita akan merespon Mazmur. Kita mulai dari Kidung Jemaat 402. Ku perlukan juru selamat.
Berfirmanlah kepada kami semua, mampukanlah kami untuk memahami, merenungkan, dan melakukan firman yang akan kami baca dan kami dengar ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita membaca dari Efesus 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-14. Kak Ane akan membaca ayat-ayat yang bernomor ganjil dan adik-adik membaca ayat-ayat yang bernomor genap. Efesus 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-14. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus, Kepala segala sesuatu. baik yang di surga maupun yang di bumi. anak-anak di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Yang berbahagia adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Adik-adik silakan duduk kembali. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan anugerah-Nya kita masih bisa diberikan kesempatan untuk beribadah, untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan hingga sampai pada saat ini. Saat ini kita masuk ke dalam Minggu Trinitas, yaitu 1 minggu setelah hari Pentakosta, di mana dirayakan untuk menyaksikan Allah yang Maha Esa, Allah Tritunggal yang menjadi pusat penyembahan Tuhan. Adik-adik, nas Alkitab pada pagi hari ini uraikan secara ringkas bagaimana karya Tuhan bagi umat manusia. Sebelum dunia ini dijadikan, Tuhan telah memilih manusia. Betapa Bapa di sorga menciptakan manusia dengan sangat begitu
adik-adik juga pisahkan dari anak-anak muda lainnya. Mungkin kalau anak-anak muda lainnya jam segini pasti lagi apa? Lagi nonton TV, lagi ada yang masih tidur, mungkin ada yang melakukan aktivitas lain. Tapi kakak percaya adik-adik saat ini sedang berada di depan TV masing-masing untuk beribadah bersama di dalam ibadah persekutuan teruna. Kita dipisahkan untuk suatu tujuan tertentu yang Tuhan rencanakan bagi kita. Ini yang diingatkan Rasul Paulus bahwa bagaimana Tuhan Allah memilih kita untuk suatu tujuan. Tuhan memilih kita untuk ada rencana Tuhan yang besar, rencana Tuhan yang indah, yaitu untuk menyelamatkan umat manusia. Karena sudah dipilih, maka manusia harusnya taat, hidup di dalam kekudusan dan tak bercacat di hadapan Tuhan. 1. Tapi karena dosa-dosa yang dibuat oleh manusia, kita jadi terpisah. Manusia jadi jauh diri dari Tuhan. Manusia jauh dari kebaikan, hidup jauh dari Tuhan. Kita tidak mampu hidup bersih, hidup kudus, hidup suci. Kita jadi tidak bisa menjangkau hal-hal yang baik yang Tuhan inginkan. Ada banyak sekali pelanggaran dosa-dosa yang kita buat. Pikiran kotor, prasangka buruk terhadap orang lain, terhadap sesama kita, dan masih banyak lagi dosa yang dibuat, sehingga keselamatan yang Tuhan berikan kepada manusia rasanya sulit untuk kita jangkau, rasanya sulit untuk kita terima sebagai manusia. Tapi Tuhan Allah begitu mengasihi manusia. Kasih Tuhan sungguh terang besar dari pelanggaran dan dosa-dosa yang manusia buat. Setiap kita sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan tidak mau kita binasa. Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Allah di dalam Kristus Yesus berkarya melalui penebusan untuk keselamatan manusia, untuk keselamatan kita. Bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi juga untuk orang Yunani dan untuk kita semua, kakak, untuk adik-adik semua yang mau percaya pada Tuhan Yesus. Dan bagaimana untuk mencapai ini? Maka kita sebagai umat percaya dilengkapi oleh Roh Kudus yang menyertai, yang membimbing, memberikan hikmat untuk menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Kita bisa rasakan dan lihat betapa karya Allah Tritunggal atau Trinitas yang luar biasa memilih, menebus, dan menyertai tiap-tiap orang yang sudah dipilih Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan menjadi anak-anaknya. Walaupun lemah, tak berdaya, walaupun banyak kekurangan, tapi percayalah, ada suatu rencana dan tujuan Tuhan, rencana Tuhan yang luar biasa untuk kehidupan kita, untuk menempatkan kita dimanapun kita berada. Sebagai anak-anak Tuhan, hidup kita harus taat kepada perintah Tuhan. Karya Allah sudah menjadi bagian kita. Harusnya wujud dari kemuliaan Allah nampak juga di dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak teruna dunia Tuhan, di dalam kehidupan kita hari lepas hari, dimanapun kita berada, di sekolah, di rumah, di tengah masyarakat, di gereja, harus ada peraturan hidup seperti tema pada minggu hari ini, sesuai dengan SBT bahwa pembebasan membawa keteraturan hidup. Harus ada keteraturan hidup dan disiplin. Keteraturan hidup di dalam perkataan. Bagaimana perkataan kita tidak menyakiti orang lain? Bagaimana perkataan kita bisa membuat motivasi orang lain? Bagaimana perkataan
berpikir positif. Keteraturan hidup dalam bersikap. Kalau tadi keteraturan hidup dalam bicara, di dalam berpikir, di sini juga ada keteraturan hidup dalam bersikap atau perilaku. Disiplin dalam segala hal. Kalau mau teratur, pasti harus disiplin dong ya. Dan disiplin itu mulai dari diri sendiri. Disiplin. Apalagi sekarang adik-adik libur semakin sudah lama ya, dari bulan Maret, April, Mei, Juni, sudah 4 bulan. Kalau kita nggak mau teratur hidup, tidak mau disiplin, itu hari libur ini membuat kita semakin bermalas-malasan, semakin acuh tak acuh. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa keteraturan hidup dalam bersikap juga sebagai anak-anak Tuhan kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita, dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari hal-hal yang kecil saja. Misalkan janjian jam 7, ke gereja jam 7, kita datang jam 6:30. Terus apa lagi? Disiplin diri. Kita mempunyai, hidup kita mempunyai tujuan, mempunyai agenda. Hari ini bangun pagi, saya mau kemana ya? Saya mau saat teduh. Hari ini saya mau habis saat teduh, saya mau mandi. Habis itu saya mau sarapan dan seterusnya. Jadi ada tujuan. Sehingga dengan keteraturan hidup kita juga dapat mewujudkan keharmonisan dalam hubungan dengan sesama. Keteraturan hidup, ketaatan kepada Tuhan, teratur. Suatu bentuk juga adalah ketaatan. Taat kepada Tuhan. Kita tahu mana yang buruk yang harus kita hindari dan mana yang baik yang harus kita lakukan. Dan melalui kehidupan kita pun sebagai anak teruna dan teruni, kehadiran kita baik di rumah, di sekolah, di tengah masyarakat menjadi sebuah puji-pujian dan kemuliaan bagi Allah. Sehingga dengan kehadiran kita, nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga melalui kita orang melihat bahwa kita ini anak-anak Tuhan yang sudah dapat, sudah dibebaskan dari dosa-dosa. Yang kita yang dahulu nakal, kita yang dahulu bukan apa-apa, tapi Tuhan memilih kita, Tuhan membentuk kita, Tuhan menjadikan kita suatu anak-anak yang khusus, suatu orang-orang yang khusus yang digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga manapun kita pergi dan melangkah, nama Tuhan dimuliakan. Tuhan memberkati kita semua. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas firman yang telah kita dengar tadi, mari kita menyanyi memuji Tuhan dari jemaat 246 ayat 1 dan 3.
Adik-adik, mari kita naikkan syafaat-syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kasih karunia-Mu yang telah memilih kami untuk diselamatkan dan untuk hidup sebagai anak-anak-Mu di tengah-tengah dunia ini. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, ajarlah kami agar dapat menjadikan hidup kami sebagai puji-pujian bagi kemuliaan Allah. Jadikanlah kami sebagai alat-Mu yang membawa damai dan keharmonisan bagi lingkungan kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus yang Maha Baik, saat ini kami mau berdoa ya Tuhan untuk seluruh anak-anak-Mu, anggota PT GPIB Getsemani yang pada saat ini beribadah di rumah masing-masing. Tuhan, teguhkanlah dan kuatkan iman kami ya Tuhan, agar kami senantiasa dari hari ke hari semakin terus memperbaharui diri kami melalui Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya kami dapat menjadi pribadi yang lebih teratur lagi di dalam kehidupan kami, melalui pikiran kami, melalui perkataan, perbuatan, dan sikap kami ya Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan di masa pandemi ini ya Tuhan, biarlah kami senantiasa menjaga kesehatan kami masing-masing, keluarga kami senantiasa menggunakan waktu libur yang diberikan ya Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Kami walaupun di rumah, kami senantiasa melakukan tugas dan tanggung jawab kami sebagai seorang pelajar, juga sebagai seorang anak di dalam rumah keluarga kami. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa Indonesia ini ya Tuhan, yang sedang dilanda COVID-19. Tuhan Yesus kiranya mau pulihkan bangsa ini. Kasihanilah bangsa ini ya Tuhan Yesus. Biarlah rencana dan kehendak-Mu saja yang boleh terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Kami yang sedang menjalani PSBB maupun PSBL ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati bangsa ini, memberkati pemerintahan Indonesia ya Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah ya Tuhan. Biarlah melalui kebijakan-kebijakan pemerintah ini membawa kebaikan, dan kami dapat keluar dari corona ini ya Tuhan, seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan saja. Berkati GPIB Getsemani ya Tuhan, Bapak Pendeta kami, Bapak Pendeta Jimmy H.K. Irot bersama dengan keluarga. Biarlah Tuhan senantiasa menopang, supaya Pak Pendeta senantiasa bersuka cita, senantiasa melayani umat Tuhan di tengah-tengah GPIB Getsemani ya Tuhan Yesus. Berkati setiap presbiter ya Tuhan, dari sektor 1 sampai 6. Berkati setiap unit-unit misioner ya Tuhan, pengurus Pelkat, terutama Pelkat PT ya Tuhan. Kakak-kakak pengurus ya Tuhan, baik pengurus maupun pelayan ataupun kader ya Tuhan. Supaya kami senantiasa saling membantu satu dengan yang lainnya, saling menopang, saling mendorong demi kebaikan bersama. Tuhan Yesus berkati GPIB Getsemani ya Tuhan, baik panitia-panitia yang ada, bidang-bidang komisi yang ada ya Tuhan, dan juga seluruh anggotanya ya Tuhan, warga jemaat sektor 1 sampai 6. Berikan kami kesehatan ya Tuhan, berikan kami sukacita, walaupun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi tidak mengurangi iman dan kepercayaan kami kepadamu ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa untuk seminggu ke depan ya Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, namun kami yakin dan percaya Tuhan yang telah menuntun kami di sepanjang minggu yang telah berlalu. Tuhan pula yang akan menyertai kami melalui tuntunan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Menjaga kami, membimbing kami di dalam minggu yang baru ini ya Tuhan. Biarlah kami senantiasa hidup taat kepadamu ya Tuhan, hidup takut kepadamu ya Tuhan, sehingga kehadiran kami pun menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Bapa di dalam surga, inilah rangkaian syafaat kami
Yang sakit, Tuhan mau sembuhkan. Yang sedih, Tuhan Yesus mau hibur melalui Roh Kudus-Mu. Yang lemah, Engkau mau memberikan kekuatan. Ampuni juga segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan di sepanjang minggu ini, di sepanjang hari yang telah kami lalui. Bapa di dalam surga, inilah doa dan permohonan kami yang jauh daripada sempurna, namun kami mau alaskan hanya di dalam satu nama, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Selamat pagi adik-adik. Ya, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Agnes. Nah, sekarang kita akan melakukan aktivitas. Ya, aktivitasnya itu adalah kita membuat sebuah agenda. Tahu agenda kan? Kalau nggak tahu, sama artinya dengan rencana. Rencana untuk ke depannya. Kita buat untuk seminggu dulu ya. Bagaimana rencana kita untuk tetap berada di jalan Tuhan. Contohnya seperti ini nih. Kelihatan nggak? Seperti ini nih. Ya. Contohnya kita selalu bersyukur. Nah, contohnya selalu bersyukur. Selalu bersyukur itu dalam kehidupan hari kita lepas hari seperti apa ya? Contohnya kita bangun pagi berdoa, kita sudah bersyukur kalau kita sudah diberikan napas kehidupan yang baik, ya kan? Terus rajin berdoa, ya, dan baca Alkitab. Nah, itu salah satu kegiatan kalau kita taat dalam aturan Tuhan. Seperti itu ya adik-adik, bikin sekreatif mungkin. Siapa yang paling bagus, dia adalah pemenang. Terima kasih. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Kita menyanyi Kitab Bakti 86 ayat 1 dan 2. Aku bersyukur. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami ini supaya menjadi berkat bagi pelayanan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menyanyi dari lagu pengutusan kita Bakti 107 bait yang pertama. Ikutlah Tuhan dalam terang.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.